Persiapan untuk pelancaran kudeta pada tanggal 1 Oktober 1965 sejak pagi hari itu sudah dimulai. Pada taraf pertama, kelompok Untung masih memerlukan serentetan tindakan yang bersifat militer murni agar operasi yang bersifat rahasia itu akan dapat berjalan menurut rencana. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar-lancar saja. Pada pukul 2 dini hari, tanggal 1 Oktober, Batalion 454 dan 530 meninggalkan Pangkalan Udara Halim, tempat mereka berkemah, dan menuju ke Medan Merdeka. Kedua batalion itu merupakan satuan Bima Sakti yang dalam hubungan pelaksanaan kudeta ditugaskan bertanggung jawab di bagian tengah Jakarta. Komando Satuan Bima Sakti itu dipegang oleh Kapten Suradi. Satuan Bima Sakti itu terdiri dari 6 kompi, 3 dari Batalion 454 dan 3 lagi dari Batalion 530. Kekuatan bersama adalah sekitar 1.500 orang. Sekitar pukul 4 pagi, Batalion 454 menduduki bagian utara Medan Merdeka, berdekatan dengan Istana Merdeka, sedangkan Batalion 530 disebar di bagian selatan. Begitu sampai di Medan Merdeka, satuan-satuan Bima Sakti langsung melancarkan aksi di bawah pimpinan Kapten Suradi itu. Bima Sakti menduduki gedung RRI di bagian barat dan gedung telekomunikasi di bagian selatan. Setelah Bima Sakti, maka giliran pasukan Pasopati untuk melancarkan aksinya. Satuan ini dibagi dalam 7 komando pembunuh. Tiap komando itu bertugas menangkap seorang jenderal yang telah ditentukan dan membawanya ke Halim. Jadi para jenderal yang diincar adalah Jenderal Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Sutoyo, dan Brigadir Jenderal Panjaitan. Kelompok pembunuh itu dipimpin oleh bawahan langsung Untung, yakni Letnan 1 Dul Arif dari Resimen Cakrabirawa. Pada waktu aksi, kelompok ini dilaksanakan Dul Arif sendiri tinggal di Halim. Setiap komando yang dikirim untuk menjemput para jenderal itu terdiri dari rata-rata 130 orang yang berasal dari berbagai satuan yang dibawahi Untung pada malam itu. Mereka meninggalkan Halim sekitar pukul 3.30 dini hari untuk menyelesaikan tugas mereka, dan dalam waktu 1 jam mereka kembali ke Halim. Bagaimana komando-komando pembunuh itu beraksi dikisahkan secara rinci di sumber-sumber lain. Hasil sementara yang dicatat adalah bahwa Nasution berhasil meloloskan diri. Yani, Haryono, dan Panjaitan telah tewas ketika tiba di Halim, sedangkan Suprapto, Parman, dan Sutoyo sampai di Pangkalan Udara itu masih hidup. Ketiga yang disebut terakhir ini akhirnya dibunuh juga pada hari yang sama. Mayat-mayat baru ditemukan 48 jam kemudian pada malam 2 Oktober menjelang 3 Oktober dalam sebuah sumur kering di Lubang Buaya, suatu daerah yang berbatasan dengan Pangkalan Udara Halim. Sekitar pukul 5 pagi, ketika kelompok-kelompok Pasopati tiba kembali di Halim, hasil-hasil diinventarisasikan oleh komandan mereka Dul Arif. Ia kemudian menuju ke Senko, komando sentral dari kelompok Untung, yang pada waktu itu menggunakan gedung Penas, Dinas Pemotretan Udara Auri, yang terletak di luar Pangkalan Halim sebagai markasnya. Dul Arif tiba di gedung Penas antara 5.30 dan 6.00. Di gedung Penas sejak pukul 4.30 sudah hadir Suparjo, Latif, Untung, Syam, dan Pono, anggota inti kelompok Untung. Dul Arif melaporkan aksi terhadap para jenderal merupakan sukses besar, dan bahwa jenderal yang tewas maupun yang hidup semuanya berada di Lubang Buaya. Kemungkinan besar pada saat itu Dul Arif yakin bahwa memang ketujuh jenderal yang menurut perintah harus ditangkap, hidup atau mati, ada dalam tangannya. Nasution memang berhasil meloloskan diri. Pasukan pembunuh mengira yang dibawa adalah Nasution, padahal salah satu ajudannya yaitu Letnan Tendean. Tendean konon kelihatan sangat mirip dengan Nasution. Karena itu, Dul Arif mungkin pada waktu itu yakin bahwa aksi Pasopati memang mencapai hasil gemilang dan bahwa 7 orang ditangkap dalam keadaan hidup atau mati.
memang ketujuh orang yang diperintahkan untuk dijemput. Dalam perembukan antara Dul Arif dan para anggota kelompok Untung di Gedung Penas, jatuhlah putusan terhadap apa yang harus dilakukan terhadap 4 orang tahanan yang masih hidup. Perintah yang diberikan kepada Arif adalah habiskan mereka.